Judul dokumenter, Gitarku, Ujung Tombak Kehidupanku. Prepare for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Berbagai keunikan terdapat di setiap sudut Yogyakarta, baik sosial, budaya, dan ekonomi. Sisi unik dari Yogyakarta kami sajikan dalam Sisi Inspirasi. Yogyakarta, kota yang menyimpan sejuta keistimewaan. Salah satu yang tak pernah lepas dari keistimewaannya adalah tentang alat musik. Berbicara mengenai alat musik, tentunya gitar sudah tidak asing di telinga kita. Gitar adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Biasanya gitar dimainkan dengan menggunakan jari atau plektrum. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar, yang umumnya berjumlah 6 buah yang didempetkan. Beberapa ahli berpendapat gitar berasal dari benua Afrika, di mana banyak replika modern dengan bentuk kotak bulat seperti kulit kerang dengan gat atau benang sutra. Ahli lain menemukan gitar dalam bentuk kaca di relief-relief batu tua di zaman Asia Tengah dan Asia kuno. Bahan pemikiran lain juga timbul dengan ditemukannya vas-vas Yunani kuno yang bercorak. Gitar modern kemungkinan berakar dari gitar Spanyol. Berbagai jenis gitar seperti instrumen-instrumen yang bisa kita saksikan di lukisan-lukisan pada zaman medieval dan Renaissance juga banyak terdapat di seluruh Eropa. Di Yogyakarta sendiri terdapat tempat yang sangat istimewa bagi pecinta gitar. Sianturi Gitar namanya. Sianturi Gitar merupakan tempat pembuatan dan reparasi gitar yang terletak di Jalan Tasura 8, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Pendiri dari Sianturi Gitar adalah Sri Hadi Waluyo atau biasa dipanggil dengan Hadi. Beliau memulai membuat gitar sejak tahun 1993. Dalam proses pembuatannya, Hadi tidak menerapkan sistem pembuatan yang bertele-tele.
ia menegaskan hanya ada 3 tahap yang ia lalui, yaitu pemilihan bahan, pembentukan pola, dan proses perakitan. Proses pembuatan gitar ya pertama pemilihan bahan, seleksi bahan, baru pembentukan pola berdasar pola yang ditentukan. Nah itu baru perakitan, membentuk dan lain-lain. Sederhana kalau prosesnya seperti itu, nggak bertele-tele. Perjalanan Hadi mendirikan Sian Turi Gitar juga tidak terduga. Berawal dari kegemarannya bermain gitar, kemudian ia mulai memiliki ketertarikan untuk membuat gitar. Melihat komponen-komponen gitar mampu menarik perhatian Hadi untuk mendalami tentang pembuatan gitar. Ketika ia telah berhenti dari pekerjaannya di sebuah hotel, ia mempunyai keinginan untuk berwira swasta. Kemudian terbesit ide untuk wira swasta membuat gitar karena menurutnya gitar adalah suatu karya yang tidak musiman. Berkepanjangan sampai selesai sekolah, kerja di Jakarta. Saya kerja di perhotelan kan, kerja di perhotelan. Tapi sudah terbersit pengen wira swasta, cuma wira swasta apa? Nah dari situ saya belajar di rumah buat gitar, belajar mempelajari tentang alat musik gitar. Ya banyak kendalanya ya sambil belajar, pokoknya nyari ilmunya sampai ya bisa dibilang sampai di mana-mana, sampai kemana-mana. Kenapa saya suka milih gitar? Alasannya bahwa saya mulai mempelajari musik dan alat musik itu ternyata dari saya kecil sampai saya kerja itu nggak pernah berhenti, nggak pernah ada semacam istilahnya kayak musiman, enggak ya. Jadi gitar itu grafiknya naik terus. Membuat gitar bukanlah hal yang dipelajari Hadi di dalam pendidikan formalnya. Ia belajar membuat gitar secara otodidak. Dalam menjalankan usaha Sian Turi gitarnya, Hadi mengaku tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Ia menuturkan bahwa membuat gitar secara batiniah adalah suatu ibadah yang baik, sehingga ia juga yakin bahwa produksi gitar yang ia hasilkan juga akan baik. Sian Turi Gitar rupanya telah memiliki tempat di hati para pelanggannya. Gitar-gitar yang dihasilkan dari tempat ini tidak pernah mengecewakan. Bahkan menurut salah satu pelanggan, harga yang dipatok oleh Sian Turi Gitar tidak sebanding dengan kualitas hebatnya yang dimiliki oleh gitar hasil produksinya. Nggak sebandingnya, soalnya dengan harga segitu kita malah dapat kualitas yang lebih dari yang kita bayarkan. Kalau seandainya di tempat lain nggak mungkin bisa dengan harga segitu kita bisa mendapatkan kualitas yang seperti itu. Selain kualitas yang sangat bagus, hal lain yang membuat Sian Turi Gitar istimewa di hati para pelanggannya adalah karena sosok Pak Hadi. Perawakannya yang kurus, mempunyai kulit sawo matang,
Dan rambut yang sudah mulai memutih ini pun nyatanya selalu diingat oleh para pelanggannya. Menurut salah satu pelanggan yaitu Vendra, Hadi adalah seseorang yang ramah, asik, cerdas, dan tidak pelit berbagi ilmu. Pak Hadi ya cerdas membuat alat musik. Lalu soal kualitas dia lebih tahu daripada istilahnya produk-produk yang lain gitu loh. Secara ilmu dia juga nggak pelit untuk berbagi untuk orang-orang yang kumpul di sini gitu. Di Sianturi Gitar, membuat gitar tidak memerlukan proses yang bertele-tele. Kayu yang digunakan di sini adalah kayu mahoni terbaik. Setelah mendapatkan bahan yang pas, barulah masuk ke dalam tahap pembuatan pola, karena kebanyakan gitar di sini merupakan gitar custom, jadi pembuatan polanya pun sesuai dengan permintaan pelanggan. Kayu yang telah mempunyai pola kemudian dipotong mengikuti alur dari pola yang dibuat. Ketika kayu sudah terpotong, senar dan komponen-komponen yang biasa ada pada gitar kemudian dirakit. Biasanya Hadi menggunakan senar dengan merek Diadario dan Elixir. Untuk catnya sendiri, Hadi memilih menggunakan cat mobil agar lebih bagus. Bisa lah orang yang buat, masa nggak bisa? Bukan maksudnya bisa ngiringin macam bisa sekali. Ya, buat tes-tes saja. Sianturi Gitar tidak hanya tempat untuk membuat dan mereparasi gitar yang rusak. Sianturi Gitar juga melayani pelanggan yang ingin membuat cello, biola, kontrabas, lap steel, hingga ukulele. Semua alat musik dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan. Namun, menurut salah satu pekerja di Sianturi Gitar, Rio, alat musik yang paling susah dibuat adalah ukulele. Karena kecil, ukurannya lebih mili-mili. Kalau yang masih senti-sentian kayak gitu kan masih enak liatnya ya. Ini mili-mili. Terus kadang-kadang kayak itu aku lagi ngemotong necknya, tapi ternyata kalau leher gitar itu kan bisa pakai potong-potongan itu. Dan ini nggak bisa gara-gara dia kecil, jadi susah angle-nya kayak gitu. Susah lah. Telitinya susah. Ngelihat bahannya juga susah. Kadang-kadang kalau memang kita dari nol banget kayak aku waktu bikin gitar pertama kali nih ya. Kan Pak Hadi mungkin karena semakin lama dia udah nganggap aku kayak anak aja kan, udah terserah mau bikin apa kayak gitu ya. Terus justru karena diterserahin, menentukan bahan aja waktu kita mau start gitu ya. Aku mau bikin gitar yang bahannya kayak ini. Lalu kalau misalnya kita udah mikir bahannya ini, nanti ngolahnya gini, susah, begini. Kalau kayu dia nggak bisa mudah bengkoknya. Kalau triplek mungkin lebih gampang, tapi kualitasnya kok kayaknya mungkin beda kayak gitu. Susah lah. Dari milih bahan, dari ngolahnya, detail-detailnya, susah. Dalam membuat gitar, Hadi menerapkan ilmu Jawa kuno, di mana ia tidak akan asal-asalan dalam menggunakan potongan kayu untuk gitarnya. Menurutnya, ada hukum alam tersendiri jika kita memotong kayu secara sembarangan. Untuk membuat gitarnya terasa nyaman, Hadi menerapkan ilmu kayu dari Jawa kuno dan digabungkan dengan ilmu konstruksi zaman sekarang dalam pembuatan alat musik gitarnya, agar menjaga kualitas dan budaya yang ada.
Sianturi diambil dari bahasa Jawa kuno, artinya langgeng. Dari ketekunan Hadi, sianturi gitar dapat dipasarkan hampir ke seluruh daerah di Indonesia. Bahkan tidak hanya dipasarkan di Indonesia, sianturi gitar juga telah mencapai pasar internasional. Sedangkan di dalam negeri sendiri, sianturi gitar telah mengirim ke hampir 80% daerah yang ada di Indonesia. Dari yang terdekat Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Korea, itu ada Jepang, terus sampai ke Eropa, Belanda, Perancis, Auckland, Inggris ke utara itu jauh, Rusia, Amerika. Menurut pelanggan sianturi gitar, gitar yang dihasilkan dari tangan Hadi mempunyai kualitas yang sangat bagus. Para pelanggan gitar hasil tangan Hadi juga mengaku perbedaan gitar buatan Hadi dengan gitar produksi orang lainnya terletak pada kenyamanannya. Gimana jelasinnya ya? Ya nyaman aja sih. Kita di sini gitu aja. Mau jelasin juga bingung aku. Hadi memproduksi gitar mulai tahun 1993. Hal itu bisa dilihat dari kesetiaan para pelanggannya. Entah mereka seorang musisi, kolektor gitar, atau bahkan mungkin hanya seseorang yang baru belajar gitar, akan selalu kembali ke sianturi gitar untuk membuat gitar atau memperbaiki gitar mereka yang rusak. Selain dari kesetiaan para pelanggan, eksistensi sianturi gitar juga bisa dilihat dari luasnya pasar yang telah berhasil dicapai sianturi gitar. Namun, walaupun Hadi dan sianturi gitar sangat eksis di kalangan pencinta gitar dari dalam maupun luar negeri, rupanya sosok Hadi kurang dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Mereka mengaku kurang mengenal sosok Hadi karena ia kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Kan nggak di sini, Mbak. Di sana Pak Hadi. Nggak mungkin sampai sini-sini kenal kan jarang. Nggak pernah keluar sama kampung-kampung juga nggak keluar. Aku juga nggak asli sini juga nggak tahu. Aku nggak begitu saya di warga ini nggak begitu dekat ya Mbak. Pak Hati ramahnya 100% iya. Oh ya sering, kalau makan ya sini. Oh iya iya. Menjadi seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal dalam hal pembuatan gitar tidak membuat Hadi patah semangat. Ketekunan, inovasi, dan ide-ide kreatif Hadi layaknya perlu ditiru oleh generasi muda saat ini. Karena sejatinya peran pemuda-pemudi Indonesia yang mau mengembangkan inovasi dan kreativitasnya akan membantu negara ini untuk lebih baik lagi.
Berbagai keunikan terdapat di setiap sudut Yogyakarta, baik sosial, budaya, dan ekonomi. Sisi unik dari Yogyakarta kami sajikan dalam Sisi Inspirasi. Prepare for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel.